Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Seluruh para thalibil ilmi, peserta kajian Tazkiyatun Nafsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang sudah kita dengar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang sudah kita dustakan? Ya, maka dalam hal ini semua kita harus mengetahui bahwa banyak nikmat yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Nikmat yang besar saja mungkin kita lupa, apalagi nikmat yang kecil. Maka untuk mengembalikan diri kita menjadi pribadi muslim yang stabil dan istiqomah, kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya yang mengingat dan bersyukur atas nikmatnya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat baik dibaca ya pada saat setelah salat. Ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk mengingatmu, ya a'inni ala zikrika, untuk mengingat Allah terus. Karena ketika hamba Allah tidak ingat kepada Tuhannya, nanti di sana akan ada iblis yang menggoda. Ya, akan ada iblis yang bisikkan ke dalam dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang membantunya dalam dunia ini. Maka pada saat manusia itu tergelincir di dunia, maka dia akan sulit ya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Makanya kita minta kepada Allah setiap minimal 5 kali dalam sehari dengan ucapan yang tadi, doa yang tadi, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu, supaya ibadah kita berkualitas, agar ibadah yang kita laksanakan itu tidak hanya pas-pasan melaksanakan sholat 5 waktu, hanya sekedar melepaskan kewajiban. Hal ini sebaiknya harus kita renungkan, karena sampai kapan kita melaksanakan sholat itu pas-pasan dan hanya sebatas melepaskan kewajiban. Sholat itu sebaiknya juga harus dijaga kualitasnya, adab-adabnya sebelum sholat, pada saat sholat,
setelah sholat, itu semuanya sudah ada adab-adabnya. Jika kita tidak melaksanakan adab-adab ini, nanti sholat itu tidak akan berkualitas. Contohnya, kita sholat pas-pasan, itu maksudnya azan. Saat azan baru sholat, saat azan baru mulai, saat iqamah baru sholat. Mana sholat sunnahnya? Setelah sholat tidak mau lama-lama berzikir, tidak mau sebentar saja 5 menit berzikir setelah sholat. Maunya setelah sholat itu langsung bubar. Itu kayaknya kita nggak hormat kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mau dijadikan menjadi hamba yang hormat kepada Allah, bertekadlah dari sekarang ini, pada saat azan kita langsung meninggalkan pekerjaan, langsung kita menuju masjid. Contohnya, kita sholat sunnah di situ. Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid, apakah sholat sunnah qabliyah, ya, nafilah, ya, sebelum sholat itu. Terus kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, kita bisa berdoa sebelum azan. Itu termasuk doa mustajab. Kemudian setelah iqamat kita berdiri dan kita sholat dengan sholat yang dengan sholat sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya sholat itu berkualitas. Setelah sholat lalu kita duduk berzikir, ya, jangan buru-buru. Itu namanya tidak hormat kepada Allah. Zikirlah sesuai dengan zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu baru kita sholat sunnah lagi. Itu contoh bahwa kita dalam hidup ini tidak bisa hanya menjalankan kewajiban saja, tapi tidak kita ikuti semua adab-adabnya, supaya adab-adab ini menempel dan menutupi kelemahan dan kekurangan ibadah itu sendiri. Hadirin dan hadirat jamaah tazkiyatun nafsi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari tentang manusia itu kepada saudaranya ada hak yang harus dilakukannya. Di sini saya tidak mengambil hadis yang tentang hakul muslim alal muslim. Ya, saya tidak mengambil tentang hak saudara kepada saudara yang lainnya, misalnya mengucapkan salam, ya, kemudian mengunjungi sakit dan seterusnya. Bukan yang itu yang saya maksudkan. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah saudara yang dekat dengan kita. Ya, saudara yang dekat dengan kita ini maksudnya. Kalau yang dalam hadis Nabi itu untuk umum, untuk semuanya, mau yang kita kenal, nggak kita kenal, itu namanya hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu, ya, ada disebutkan dalam hadis, ya, mengucapkan salam, menjawab salam, ya, pada saat dia bersin, ya, bersin kita ucapkan, kita jawab dengan alhamdulillah rahimakallah, ya, dan seterusnya. Ya, pada saat dia sakit kita kunjungi. Itu hak muslim kepada muslim yang lain, yang baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Pokoknya itu hak umum, secara umum. Yang dimaksudkan dalam materi tazkiyatun nafsi pagi ini khusus untuk teman-teman yang dekat dengan kita, yang akrab. Contohnya kita satu grup, ya, satu grup pengajian, ya, satu grup BPI, ya, satu grup misalnya satu klub, ya, komunitas ABC,
Ya, termasuk bisa jadi kita punya komunitas yang bukan hubungannya dengan apa dengan agama tapi umum, tapi kita dengan mereka sangat dekat. Nah, itu namanya hak saudara kita yang sangat dekat dengan kita, akrab, saudara yang sangat kuat hubungannya dengan kita. Biasanya memang sering bertemu itu pasti, ya, minimal 1 kali sepekan bertemunya. Apalagi dia satu komunitas, contohnya komunitas di sebuah lembaga pendidikan, setiap hari ketemu. Nah, itu saudaranya udah sangat dekat. Itu saudaranya sangat dekat. Jadi itu yang kita bahas di pagi hari ini, bukan hak muslim kepada muslim yang lainnya secara umum, baik yang dikenal, nggak dikenal. Nah, itu sudah kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Untuk yang ini khusus kepada saudara-saudara kita yang sudah sama-sama kita cintai persaudaraannya karena sudah lama, atau karena satu grup, karena satu komunitas, ya, satu pekerjaan dan lain-lainnya. Baik, bismillah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bayanu ma'alal insani li akhihi minal huquq. Ya, penjelasan tentang manusia itu kepada saudaranya memiliki hak yang harus ditunaikannya. Ya, itu ada beberapa perkara yang harus kita ketahui bersama-sama. Hak yang pertama disebut namanya qada'ul hajati wal qiyami biha. Qada'ul hajati wal qiyamu biha, yaitu kita menunaikan hajat saudara kita. Itu hak saudara kita yang memang sudah kita kenal. Walaupun yang tidak dikenal juga boleh dilakukan, ya, tapi ini wajib hukumnya. Ya, ini wajib hukumnya, yaitu menunaikan hak saudara, menunaikan hajat kebutuhan saudara kita. Tetapi untuk hak pertama ini ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Jadi ketika kita ingin membantu saudara kita menunaikan hajat saudara kita, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah, disebut namanya al-qiyamu bil hajati indas su'ali wal qudrah. Tingkatan yang paling rendah ini, yang pertama, walaupun tetap mulia, yaitu menunaikan hajat manakala kita diminta dan kita mampu. Ya, ini yang paling rendah. Ada teman kita, ada saudara kita, dia butuh sesuatu, dia minta. Ketika diminta dan kita mampu, itu disebut namanya qada'ul hajat, tingkatan pertama. Ya, ketika diminta oleh saudara kita ini untuk membantunya, untuk menyelesaikan urusannya, dan kita mampu insya Allah melakukannya, disebut namanya tingkatan pertama dalam hal menunaikan hajat saudara kita. Tingkatan yang paling rendah, ya, yang pertama. Jadi ini bukan terpaksa, ya, tetap dalam kategori kita senang, kita bahagia membantunya, kita bahagia membantu saudara kita. Pada saat dia butuh, dia perlu, dia minta, terus kita mampu, itu disebut namanya menunaikan hajat saudara kita, tingkatan yang paling rendah. Itu paling rendah berarti sudah masuk kategori kita berpahala dan mulia. Itu yang pertama.
Tingkatan yang kedua adalah, atau tingkatan yang di tengah-tengah, tingkatan paling tengah adalah al-qiyamu bil hawaiji min ghairi su'alin, menunaikan hajat saudara kita tanpa dia minta. Ini termasuk tinggi, lebih tinggi dari yang pertama. Jadi saudara kita ini, kita tahu dia butuh, kita nggak diam, kita tahu dia butuh bantuan, kita tahu dia butuh solusi, kita tahu dia butuh untuk diperhatikan, tapi kita langsung menyodorkan, langsung mengajukan diri kita untuk membantunya. Itu namanya tingkatan qada'ul hajat yang kedua. Ya, tingkatan yang kedua atau yang tengah, yaitu menunaikan hajat saudara kita tanpa diminta kita mau. Ya, tanpa diminta kita langsung respon. Kalau yang pertama tadi diminta dulu baru kita bantu dia. Seseorang contohnya butuh ya bantuan untuk biaya hidup, diminta oleh saudaranya, oleh temannya, oleh sahabatnya. Alhamdulillah dia mampu. Nah, itu namanya tingkatan pertama. Tapi kalau misalnya ada seseorang tahu dia kondisi saudaranya itu, kondisi temannya, kondisi sahabatnya itu memang butuh dibantu, karena orang ini mungkin dia sungkan untuk menyampaikan, dia diam aja, dia makan satu hari cuman makannya satu kali, ya, atau misalnya dia makannya itu pas-pasan makan telur Indomie contohnya. Bahkan kadang-kadang dia puasa Daud karena memang nggak ada lagi yang ada dalam lemarinya, bahkan semua udah dijual, kan begitu. Ini namanya kan alami, kehidupan itu kan dinamis. Ya, memang ada yang seperti itu. Dia sudah berikhtiar, ya, dia sudah berikhtiar untuk bekerja, ya, dia sudah berikhtiar untuk memaksimalkan potensi dirinya. Kemudian dia memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istrinya, contohnya nafkah anaknya. Apakah dia itu dianggap salah kalau dia itu punya istri, dianggap salah punya anak banyak misalnya? Ya tidak, karena dia itu sudah melakukan standar hidupnya. Masalahnya kan rezekinya pada waktu itu belum Allah ya izinkan untuk yang lebih baik lagi. Karena Allah lebih tahu hikmahnya kenapa dia tidak kaya raya. Sebagaimana di dalam kajian yang sebelumnya sudah saya sampaikan, antara kaya dan miskin itu tidak ada perbedaannya, dua-duanya mulia. Kaya bersyukur itu mulia, kaya bersyukur, kaya banyak berinfak, ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri, ya, itu termasuk mulia. Dan itu ada contoh-contohnya di dalam kehidupan para as-salafus sholih, ya, sahabat Nabi dan para tabi'in. Yang miskin lebih banyak lagi, ya, bahkan pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu sahabat Nabi banyak yang menjadi fuqara. Dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin, disebutkan orang fakir yang muhajir, orang fakir yang hijrah itu dipuji Allah rupanya. Masalahnya kan kita ini tidak sabar dengan kehidupan itu yang membuat tidak mulia. Orang miskin dan orang fakir ketika dia sabar dia mulia. Tetapi orang fakir dan miskin ketika dia tidak sabar, dia banyak keluh kesah dalam hidupnya, maka dia tidak akan mulia.
Jadi intinya itu saja, ya intinya jadilah menjadi orang miskin yang sabar dan menjadi orang kaya yang bersyukur. Secara lahiriah orang kaya itu katanya enak, nikmat. Karena dipandang mata kan ya punya mobil, punya harta, ya punya segala-galanya kan begitu. Tetapi sebenarnya jangan terlalu cepat menyimpulkan itu, karena yang punya harta pun diuji atas kekayaannya. Jadi nggak mudah sebenarnya punya harta itu, ya nggak mudah. Jadi ketika ada orang yang miskin sampai dia meninggal, seharusnya dia itu bersyukur terhadap kemiskinannya, karena dia tidak akan mampu menjadi orang kaya yang bersyukur, karena Allah tahu. Dan orang yang kaya yang sudah mampu bersyukur, bersyukur juga karena dia bisa untuk mengendalikan hartanya. Karena tidak semua orang yang memiliki harta itu bisa masuk surga. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan kaya itu enak. Enak kaya, enak punya harta, enak punya ini, enak punya itu. Nah, itu sebenarnya hanya tipuan ya dunia kita saja sebenarnya. Maka semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang diberikan keluasan rezeki, itu semuanya adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mampu untuk menjadikan harta itu menjadi harta yang berkah? Nah, itu bicara tentang harta berkah ada lagi babnya. Ya, itu tidak bisa juga disampaikan di sini. Banyak hal yang harus kita pelajari, kaidah-kaidah ya menjadikan harta itu berkah. Salah satu di antaranya ya mungkin saya sebutkan di sini, tidak boleh harta itu lebih dari satu tapi nggak dipakai. Punya jam tangan 3, yang dipakai cuma 1, yang 2 itu nanti dihisap di hari kiamat. Ya, punya baju banyak sampai 100 baju di rumahnya, 50 baju, 40 baju, yang dipakai cuma 3 baju sampai 10 baju, yang lainnya disimpan dalam lemari, itu dihisap di hari kiamat. Jadi bukan mudah menjadi orang kaya itu. Ya, bukan mudah menjadi orang kaya. Makanya kalau orang kaya ini dia bisa menginfakkan hartanya banyak-banyak, itu nanti yang akan menghapuskan dosanya. Karena banyak sebenarnya yang belum dilakukannya. Dia bisa infak 20 juta per bulan, dia bisa infak 50 juta per bulan, tetapi sebenarnya dosa dia masih banyak juga di rumahnya. Dosa mobilnya ada 4 berlebih-lebihan, yang makainya cuman 1 orang 2 orang. Mobilnya cuma 1 kali sebulan, sekali setahun, sekali sebulan dipakai, karena kebanyakan mobilnya. Rumahnya ada 5, mohon maaf, tapi tidak ada satupun rumahnya yang berkah. Kenapa? Rumahnya itu ya hanya untuk persinggahan. Ya, tidak ada orang yang menghuninya, dia saja yang menghuninya. Kalau dia perlu dia datang ke sana kemari. Untuk apa gunanya punya rumah lebih dari 1? Kalau istrinya lebih dari 1 nggak apa-apa, kalau rumahnya 2 nggak apa-apa. Tetapi kalau rumahnya lebih dari 1, hati-hati. Untuk apa rumahnya lebih dari 1? Kalau rumahnya lebih dari 1 karena untuk passive income, silakan itu dirapikan manajemen keuangannya. Tetapi kalau rumah itu untuk persinggahan, kalau tempat rumah itu diberikannya kemudahan untuk orang lain datang, alhamdulillah itu baik. Ya, yang mau istirahat di sana silakan, yang mau membuat kegiatan islami di situ silakan, untuk kegiatan dakwah silakan, untuk kegiatan pembinaan BPI dan lainnya silakan, untuk kegiatan Al-Quran, rumah Quran silakan. Nah, itu namanya berkah. Ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga
menunaikan hajat kita itu tingkatan yang terakhir atau yang ketiga, yang paling tinggi, disebut namanya taqdimu hawaijihi ala hawaijin nasi, ala hawaijin nafsi. Sebenarnya dia butuh, tetapi dikorbankannya untuk orang lain. Nah, itu namanya menunaikan hajat orang lain padahal dia butuh. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr suratul Hasyr wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya walaupun dia butuh. Ini tingkatan yang paling tinggi. Memang nggak mudah melakukannya. Contoh ya, seseorang itu butuh motor untuk pergi kerja, tapi dipinjamkannya atau diinfakannya motornya, biarlah dia naik angkot. Nah, itu contohnya, dia butuh motor tapi diinfakannya ke orang lain. Diinfakannya kah, dihadiahkannya kah, dihibahkannya kah, dipinjamkannya kah? Tapi dia naik motor, akhirnya dia naik angkot. Itu contohnya. Kalau di zaman Rasulullah beda lagi. Mohon maaf ya, ada seorang sahabat Nabi, istrinya itu lebih dari satu. Diceraikannya istrinya, itu dikasihkannya ke sahabat lain yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu ada di dalam Sirah Nabawiyah. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Artinya dia itu sudah lagi tidak ada lagi pikirannya, dunianya itu nggak terlalu dominan gitu. Sampai istrinya pun diceraikannya. Istrinya diceraikannya dan istrinya itu ya diberikannya itu disaksikan Rasulullah. Diberikannya kepada sahabat Nabi yang fakir. Sahabat Nabi yang fakir yang datang dari Mekah ke Madinah untuk nikah kepada seorang wanita itu. Sampai seperti itunya. Sampai seperti itu. Nah, itu contoh. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itulah tingkatan yang paling tinggi dalam menunaikan hajat seorang saudara kita. Ya, memang ini tidak mudah dalam kehidupan. Ya, yang pertama saja kadang-kadang kita lemah. Tadi yang pertama itu apa? Yang paling rendah, yaitu pada saat diminta kita mampu, mohon maaf saya belum bisa membantu. Nah, sampai seperti itu kita bilang. Dia minta misalnya sesuatu yang harus dilaksanakan pada waktu itu, terus dia bilang, mohon maaf saya lagi butuh untuk anak saya butuh untuk istri saya, mohon maaf saya lagi sudah ada ikatan janji untuk kerjasama dengan yang lain, mohon maaf saya nggak bisa bantu. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi ujian untuk kita. Yang pertama aja sulit kadang-kadang, apalagi yang nomor dua, yang di tengah, apalagi yang paling tinggi tadi. Tapi nggak apa-apa, dalam hidup ini perlu proses, nggak ada yang langsung jadi. Kita memang harus melatih diri kita ini. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Hari ini dia sadar, hari ini juga dia boleh untuk memperbaiki dirinya. Dalam hal apapun nggak boleh kita menunda-nunda. Hari ini kita tahu kita punya kelemahan di bidang ibadah, kita sempurnakan. Hari ini kita tahu kita punya kelemahan di bidang keikhlasan, kita perbaiki. Hari ini kita tahu bahwa kita orangnya pelit, tamak, bakhil, hari ini kita selesaikan. Jadi tidak ada kata terlambat dalam Islam. Sebelum meninggal, kalau dia menjadi orang yang bertaubat dan mulia, itu lebih baik daripada awalnya baik, sebelum meninggalnya su'ul khatimah, sebelum meninggalnya matinya dalam mati yang tidak baik. Mendingan terakhirnya, endingnya, mendingan finalnya. Jangan cepat-cepat menyimpulkan orang ini nggak baik, sementara diri kita aja kita nggak tahu. Yang paling penting adalah di akhirnya. Ya, itu yang paling penting, di akhirnya. Di awal dia orangnya jahat. Banyak para ulama, Abdullah ibn Mubarak, ya, dan Ibnu Dinar dan seterusnya, itu ulama-ulama yang luar biasa itu. Di zaman para tabi'in itu banyak yang pemabuk, ya, banyak yang
perampok dan seterusnya, kok jadi orang hebat dia. Jadi jangan lihat di awalnya, ya, oh ini orang jahat, di awalnya jahat, tapi di akhirnya dia bertobat, itu lebih baik daripada awalnya bagus, akhirnya nggak baik. Ya, maka berdoalah kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah as-sabat. Ya, sabat itu artinya apa? Keistiqomahan dalam hidup ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, seperti itu. Itu hak yang pertama kepada saudara kita yang dekat, kepada saudara-saudara kita yang kita saling menjaga hubungan baik dengan dia. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua adalah kita harus memiliki hak yang kedua dan ketiga ini. Hak yang kedua dan ketiga, kapan kita diam, kapan kita bicara. Itu bahasa sederhananya gitu. Ya. Hak yang kedua dan ketiga, ya, yaitu kapan kita bicara, kapan kita diam untuk teman kita ini, untuk sahabat kita ini. Kapan kita diam? Itu hak yang pertama. Itu hak yang kedua. Kapan kita berbicara tentang dirinya? Itu hak yang ketiga. Maka dalam hal ini kita diam, kita tidak bicara, kita menyembunyikan aib dirinya. Itulah disebut namanya hak saudara kita. Tidak disebutkan aibnya, tidak disebutkan kelemahan dirinya, baik di depan orangnya ataupun pada saat orang itu nggak ada. Ya, pada saat dia hadir atau pada saat dia tidak ada, kita tidak menyebutkan aib dirinya. Ghibah dalam bahasa lainnya namanya ghibah, tidak menyebutkan, ya, aib dirinya. Diam berarti, ya, diam. Jadi hak yang kedua adalah diam. Ya, diam, tidak membuka mulut kita, ya, untuk menyebutkan aibnya. Diam, ya, diam, tidak menanya-nanya kepada saudara kita ini tentang dirinya yang dia tidak sukai. Memangnya semua yang ditanya itu disukainya? Belum tentu dia suka. Berarti kita diam, tidak menyebutkan aib, tidak menanyakan sesuatu yang tidak dia sukai. Maka pandai-pandailah kita untuk mengetahui karakter saudara kita. Makanya di awal udah saya sampaikan, ini pembahasan ini bukan untuk saudara muslim yang nggak kita kenal. Kalau itu udah ada hadisnya, hak saudara kita kepada yang lainnya. Tapi ini untuk ikhwah, untuk saudara kita, untuk innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, saudara yang mana? Saudara yang dekat, saudara yang punya hubungan emosional. Apakah hubungannya karena kerja, hubungannya karena dia satu pengajian, hubungannya karena dia betul-betul sudah sangat bersahabat. Itu namanya al-ikhwah namanya, atau al-akh ma'al akh, saudara kepada saudara yang lainnya. Ya, seperti itu. Dia diam, ya, dia diam juga pada saat seseorang ini nggak bertanya, nggak ditanya. Kalau ditanya nanti dia mungkin merasa tidak nyaman. Contohnya gini, kadang-kadang ada pertanyaan orang ini nggak suka. Contohnya pertanyaan apa? Kita jumpa dengan orang ini. Dari mana Anda? Kadang-kadang kalimat itu, mau kemana? Mau kemana? Belum tentu dia suka. Sebelumnya sudah saya sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang Islam itu, kebaikan Islamnya seseorang, baiknya Islam seseorang itu apabila dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak dia sukai, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuknya. Kita ketemu dengan saudara kita lewat rumah kita, lewat rumah kita, atau dia mampir ke masjid samping rumah kita. Dia mampir bersama suaminya atau bersama istrinya di masjid dekat rumah kita.
Apakah ini perlu kita tanya, mau kemana dari mana? Mau kemana dari mana? Nah, tidak semua orang itu sama kondisinya. Kadang-kadang kalau ditanya dari mana, itu nanti jawabannya dia akan bingung, karena dia mungkin tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Nah, maka dalam hal ini sangat fleksibel ya, maka kita harus melihat dulu kondisi persahabatan itu, kondisi persaudaraan itu seperti apa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara. Yang kedua, tidak diam tapi berbicara. Kapan kita berbicara untuk saudara kita? Ini hak yang ketiga. Kita berbicara untuk saudara kita apabila saudara kita ini melakukan hal yang dilarang oleh agama, melakukan kemaksiatan, wajib kita bicara, kita nasihati dia, berbicara. Yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib berbicara. Ya, nggak boleh kita diamkan. Ya, tidak ada di situ keringanan untuk diam, nggak bisa, nggak ada rukhsah. Tidak ada rukhsah keringanan untuk diam, harus berbicara. Kenapa? Karena saudara kita ini tergelincir dalam kesalahan dan kesesatan. Wajib kita luruskan, wajib kita ingatkan. Itu namanya hak yang ketiga untuk saudara kita yang dekat dengan kita, sahabat kita, ya, pada saat dia lalai, diingatkan, disampaikan, diucapkan. Jadi nggak ada diam, tidak ada di situ rukhsah, nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan untuk diam. Ya, wajib dijumpai, wajib disampaikan. Jika tidak bisa dijumpai berarti lewat orang lain, contohnya itu bicara juga namanya. Jadi dengan cara apapun tetap kita bicara, ya, seperti itu. Imam Ibnul Mubarak ya pernah menyampaikan, al-mu'minu yatlubul ma'azir wal munafiqu yatlubuz zallat. Orang beriman itu suka sekali memaafkan. Ya, orang beriman itu sangat suka memaafkan. Tetapi orang-orang munafik tidak mau memaafkan dan suka sekali mencari-cari kesalahan. Itu orang munafik. Maka dalam hal ini untuk hak yang kedua dan yang ketiga kita dinasihati dengan perkataannya Imam Ibnul Mubarak bahwa orang beriman selalu memaafkan, selalu mencari kemaafan. Kemaafan itu dicarinya, ya, bukan ditahannya, tetapi dicarinya kemaafan itu. Ya, dicari, diambil kemaafan itu. Jemput bola, menjemput kemaafan. Adapun orang munafik itu yatlubul azzallat, yaitu kalau orang munafik itu sukanya mencari-cari kesalahan, menjemput kesalahan. Ah, itu orang munafik. Nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah membersihkan diri kita. Kemudian dalam hal memperbaiki diri kita juga, kita itu dianjurkan dalam agama untuk menjauhkan buruk sangka, ya, buruk sangka, karena itu juga bahagian daripada diam dalam hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Seperti dalam hadis Nabi, wa iyyakum wazzan, ya, iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadis. Jauhilah buruk sangka, praduga tak bersalah, karena azzan, karena berburuk sangka itu karena zon di sini maksudnya menyangka-nyangka, ya, iyyakum wazzan, jauhilah menyangka-nyangka sesuatu yang tidak baik terhadap saudara kita. Fa inna zanna, karena sesungguhnya zon, karena su'uzon, ya, berburuk sangka itu akzabul hadis, karena dia digolongkan oleh Rasulullah, ya, sejelek-jelek, sedusta-dusta perkataan adalah azzon,
Makanya zon itu sebenarnya nggak dianjurkan dalam Islam. Kalau yakin beda sama zon. Ya, zon itu belum sampai ke yakin karena nggak ada bukti datanya. Menuduh orang berbuat dosa contohnya itu masih zon, belum ada bukti nyatanya. Tapi kalau ada bukti nyata dan dia mengakui, itu sudah disebut namanya yakin. Ya, bukan zon namanya. Karena ya, setiap orang yang melakukan su'uzon itu akan membawa dia kepada at-tajassus, menjadi mata-mata. Hati-hati. Kalau ada orang ingin mau su'uzon, maka dia akan selalu menjadi mata-mata, dia akan memata-matai, dia akan mencari-cari. Ya, jadi sehingga menambah pekerjaannya, ya, menambah pekerjaannya, menghabiskan waktunya. Mohon maaf, bahkan di diskusi pun kita dalam hal diskusi lewat media sosial yang berhubungan dengan zon ini kadang-kadang menyita waktu memang. Menulis WA, ya, IG dan seterusnya, ditulis, ditanya lagi, diskusi lagi, padahal mutar-mutar permasalahannya nggak ada yang benar. Kenapa? Karena memang zon itu sesuatu yang membawa kepada fitnah dan dosa. Akhirnya banyak orang itu terjatuh ke dalam kondisi-kondisi yang tidak disukai tadi, seperti memata-matai, ya, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah membersihkan kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita lanjut kepada hak yang keempat. Ya. Hak yang keempat ini adalah hak yang keempat ada di sana, apa tulisannya? Hak keempat apa di sana? Hah? Belum ada. Baik. Ya. Untuk ya hak yang keempat, ya, ya, sebelum saya lanjut yang keempat, ya, di situ apa yang keempat? Ya, masih ada hubungannya dengan hak yang ketiga, tetapi ya, di sini ada perbedaan, ya, di dalam banyak kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Makanya saya menyimpulkan bahwa antara hak yang pertama, yang kedua dan yang ketiga tadi itu sama. Ya. Perbedaannya adalah yang keempat ini untuk hal dalam berbicara kepada teman-teman kita, ya. Kita itu diminta, ya, untuk melakukan beberapa perkara-perkara yang sangat dianjurkan dalam agama, ya. Misalnya apa? Seperti berdoa, ya, berdoa apa namanya, memanggil, ya, berdoa untuk teman kita ini sendiri, itu dianjurkan, ya, berdoa. Karena banyak para sahabat Nabi itu berdoa kepada saudaranya di dalam hidupnya,
Bahkan setelah wafat pun dia juga akan menyampaikan kalimat doa itu. Ya, jadi ini hak yang keempat, ya, versi yang keempat menurut kitab yang saya baca, ya, bahwa seseorang itu berdoa. Ini kan lisan juga, an-nutqu juga. Walaupun di sini lebih kepada hubungannya kepada Allah, berdoa. Mendoakan saudara kita dalam hidupnya atau setelah wafatnya, ini juga ternyata dianjurkan. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri kita, doakanlah saudara kita itu. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan Abu Darda menyampaikan da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qalal malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Abu Darda pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seseorang berdoa kepada saudaranya, untuk saudaranya itu li akhihi bi zahril ghaib, orangnya nggak ada tapi kita doakan, orangnya masih hidup. Ya, kita punya teman, kita punya sahabat, ya, kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya saudara. Boleh nggak kita mendoakan saudara kita itu? Apakah kita hanya berdoa untuk diri sendiri? Tidak. Ternyata dalam adab-adab menunaikan hak saudara kita, saudara yang dekat ini, saudara yang akrab ini, ternyata kita dianjurkan untuk mendoakan saudara kita. Dalam hadis Nabi, Abu Darda menyampaikan doa seorang muslim kepada saudaranya pada saat dia berdoa dan orang itu nggak ada, memang dia di rumah, tengah malam, pas tengah malam kita berdoa untuk saudara kita, itu kata Rasulullah mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya yang orang itu tidak ada di rumahnya atau pada saat berdoa nggak ada di depannya, itu mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di sana ada malaikat di sisi orang yang berdoa, ya, yang berdoa itu ada malaikat ikut hadir. Kullama da'a li akhihi bi khairin, pada saat orang itu selalu mendoakan saudaranya untuk kebaikannya, qalal malakul muwakkalu bihi, berkata malaikat tersebut amin. Jadi malaikat ikut mengaminkan, malaikat ikut mengaminkannya. Walaka bimislin, dan untukmu juga sama, kata malaikat. Maksudnya apa? Pahala kita mendoakan orang itu tetap mengalir ke orang yang mendoakan. Ya, jadi adab kita, hak kita kepada saudara muslim kepada muslim yang lainnya itu memang seharusnya, ya, kita berdoa mendoakan saudara kita, baik pada saat dia hidup maupun setelah wafat. Nanti saya contohkan. Ternyata para salafus solih, para sahabat Nabi contohnya, atau para ulama-ulama di zaman dulu itu memang tidak membeda-bedakan mau hidup mau wafat, itu didoakan terus karena memang punya jasa orang ini, ya, punya jasa waktu hidupnya. Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang tadi itu, juga sering mendoakan saudara-saudaranya itu, menyebutkan nama-namanya, puluhan nama-nama sahabatnya itu disebutkannya. Ya Allah, ampunkan si Abdullah, ampunkan Muhammad, ampunkan Ahmad, ampunkan namanya misalnya Abdurrahman, ampunkan namanya misalnya Utsman namanya, atau siapakah namanya, ampunkan saudaraku ini, disebutkan namanya. Ternyata menyebutkan nama itu penting dalam doa, dan itu termasuk adab. Terus kalau seandainya enggak kita sebutkan namanya bagaimana? Ya berarti kita pun nanti enggak akan didoakan orang seperti itu. Makanya walaka bimislin, kata malaikat. Supaya apa? Supaya kita juga didoakan orang seperti itu nanti. Jadi saling membalas, secara alami saling membalas, itu maksudnya. Terus Imam Ahmad bin Hambal juga mendoakan 6 orang. Ya, 6 orang sahabatnya, 6 orang saudara-saudara yang dekat dengan dia itu setiap sahur, setiap menjelang subuh, menjelang azan itu didoakannya 6 orang, disebutkan namanya. Seperti itu. Nah, inilah adab yang paling dalam, ya, dalam bersaudara. Ya, kalau kita merasa hari ini kita belum melakukannya, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat.
Jadi kalau udah sampai seperti ini kondisi seseorang mampu mendoakan saudaranya, menyebutkan namanya pada saat berdoa, itulah tanda-tanda persaudaraan yang sangat setia. Ya, persaudaraan yang sangat setia. Kalau hanya sekedar mendoakannya pada saat sakit, ya, mendoakannya pada saat meninggal, itu belum setia namanya. Itu belum saudara yang akrab, itu belum saudara yang dalam. Kenapa rupanya kita harus bersaudara? Memang begitu dalam Islam. Sahabat Nabi itu dipersaudarakan. Bahkan pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, antara muhajirin dengan muhajirin dipersaudarakan lagi, dipersahabatkan lagi. Kenapa? Supaya untuk sama-sama menanggung beban Islam ini, supaya sama-sama mereka itu mudah dalam melakukan aktivitas keislamannya. Tidak sendiri-sendiri, ya, tidak menyendiri atau tidak menanggung sendiri. Jadi sama-sama bergerak, sama-sama melakukan aktivitas yang nyaman karena sudah menyatu hatinya, sudah lunak hatinya, takliful qulubnya udah ada. Nah, itu mendoakan ternyata penting rupanya, mendoakan saudara kita, dan pada saat dia tidak ada kita doakan, dipanggil namanya, ya. Bahkan ada seorang tabi'in, ya, seorang salafus soleh itu mendoakannya setelah wafat. Sampai seperti itu, mendoakannya setelah wafat. Mau nggak kita mendoakan setelah wafat? Nah, itu tergantung iman kita, tergantung bagaimana kita tuh rasa dulu waktu di dunia, bagaimana dengan dia. Biasanya kalau nggak ada kesan, nggak ada sesuatu yang berkesan waktu saat di dunia, itu nggak akan mungkin didoakan setelah meninggalnya. Ya, makanya mulailah dari sekarang ini, ya, masih hidup ini, pupuk semua persaudaraan itu. Ya, kuatkan persaudaraan kita kepada siapapun, ya. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat kita saling membantu. Di hari kiamat ada mimbar namanya. Mimbar itu mimbar ukhuwah namanya, mimbar persaudaraan. Tidak ada yang diberikan kecuali kepada mereka yang saling bersaudara. Itu akan ada nanti kelebihan-kelebihan di hari kiamat kepada mereka yang kuat persaudaraannya, kuat persahabatannya. Ya, seperti itu. Ada seorang tabi'in, kalau dia berdoa itu sampai dia itu mendoakan saudaranya itu setelah wafat 40 tahun pun tetap didoakannya. Sampai seperti itu. Itu tanda keikhlasannya, tanda kesetiaannya. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya hak yang kelima, ya, atau yang keenam di versi yang lain, yaitu al-wafa'u wal ikhlas. Al-wafa'u wal ikhlas, setia dan ikhlas kepada sahabat kita, setia dan ikhlas dengan saudara kita itu. Jangan hanya pada saat kita punya sesuatu, punya manfaat saja kita senang bersaudara dengan dia. Pada saat dia susah, pada saat dia menyulitkan kita, kita jauhi dia. Itu namanya tidak persaudaraan yang tidak setia. Persaudaraan yang cepat, ya, cepat luntur, ya, sehingga ini tidak termasuk yang dianjurkan. Maka hak saudara kita itu, apapun alasannya, apapun yang kita dapatkan darinya, walaupun jelek, walaupun membuat kita jengkel, seharusnya kita perbaiki supaya al-wafa, supaya kesetiaan itu terus lanjut sampai dia meninggal. Al-wafa dan keikhlasan itu lanjut, ya, sampai dia meninggal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan seseorang yang sangat tua renta, nenek-nenek, ya, dimuliakan setelah, ya, setelah dia wafat, ya. Waqad akraman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajuzan wa qala innaha kanat taghshana fi ayyami Khadijah wa inna husnal ahdi minal iman. Nenek-nenek ini, ya, tetap
diteruskan oleh Rasulullah hubungannya. Padahal Rasulullah itu sudah mulia di dunia, jabatannya paling tinggi di dunia, tidak ada lagi yang bisa menandingi tentang kemuliaan Rasulullah, ya, di atasnya raja. Nabi Muhammad itu di atas raja kemuliaannya. Tapi Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad tetap ingat ada jasa-jasa orang dulu yang pernah membantunya pada saat Rasulullah itu susah dengan Khadijah. Nenek ini membantu, ya, membantu Rasulullah dan Khadijah pada saat mereka susah. Pada saat Rasulullah sudah berhasil dakwahnya di Madinah, ya, setelah wafat Khadijah, Rasulullah tetap menyambung silatul ukhuwah kepada nenek ini. Akroma, memuliakan nenek ini. Itu tanda bahwa namanya al-wafa itu tidak bisa seharusnya tidak juga hanya sebentar, tapi kesetiaan itu harus sampai akhir hayat kita, ya, seperti itu. Kemudian apalagi contoh kesetiaan, ya? Contoh kesetiaan itu adalah bahwasanya Imam Syafi'i, ya, memiliki sahabat yang bernama Muhammad ibnu Abdul Hakam, ya. Jadi kalau kita bersahabat itu kan seharusnya visi misinya sama. Dalam hal apapun seharusnya itu sama. Bahkan misalnya gini, ya, dalam ibadah pun itu biasanya sama itu. Ya, kalau dia misalnya suka menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali misalnya, nanti kawannya juga gitu, termotivasi. Pada saat kawannya ikut ngaji dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, itu biasanya sama, ikut sama-sama. Pada saat misalnya dia itu punya pandangan ABC tentang pendapat sesuatu, dia itu akan sama. Contohnya mazhab. Kalau temannya mazhab Syafi'i, biasanya temannya ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kalau seandainya beda mazhab, ya nanti kan agak sedikit ada kelonggarannya, ya, karena beda pemahaman kan gitu kan, walaupun saling menghormati. Tapi biasanya itu yang namanya sahabat itu dekat sekali, orientasinya sama, cara pandang hidupnya sama, ya, bahkan nanti bajunya juga bisa sama, seragam sama. Bajunya sama, warnanya sama, pergi kemana-mana sama bajunya, kan begitu, ya. Terus apalagi dalam memandang sesuatu, hukum-hukum yang dalam Islam itu yang ada perbedaan-perbedaan, biasanya dia sama juga. Misalnya dalam hal hukum itu misalnya ada perbedaan pendapat, yang satu mazhab mengatakan ini boleh, yang satu tidak. Biasanya kalau namanya orang bersahabat itu jarang ya, walaupun ada, jarang beda pendapat. Sama biasanya, sama-sama satu mazhab karena gurunya sama. Ini kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Muhammad bin Abdul Hakam. Imam Syafi'i ini banyak muridnya. Murid-murid yang setia, murid-murid yang paling lama belajar dengan beliau, murid-murid yang paling banyak ilmunya, menimba ilmu kepada beliau. Pada saat Imam Syafi'i hampir mau meninggal, sebelum wafat Imam Syafi'i, muridnya yang bernama atau sahabatnya, muridnya, kalau sahabat itu bisa jadi murid walaupun usianya sama, ya, tidak harus murid itu murid mutlak, bisa jadi dia sahabat juga. Begitu memang dalam menuntut ilmu itu tidak harus murid itu beda jenjang, beda derajat dengan gurunya. Kadang-kadang ada sahabat menjadi murid, nggak apa-apa. Bahkan ada juga muridnya lebih tua daripada gurunya, dan itu ada terjadi banyak. Imam Syafi'i punya sahabat, sekaligus sahabatnya ini menjadi muridnya juga, ya, namanya Muhammad Ibnul Hakam, sangat dekat dengan beliau, hubungan emosionalnya juga sangat dekat. Pada saat Imam Syafi'i sebelum meninggal, itu Muhammad Ibnul Hakam mendatanginya, menanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam,
jika Allah memanggilmu, jika Allah mewafatkanmu, siapakah yang akan menggantikanmu? Dalam hatinya Muhammad Ibnul Hakam, dalam hatinya itu dia pingin ditunjuk. Dia pingin ditunjuk menjadi penggantinya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu kan menjadi ikon di zaman itu. Tidak ada lagi yang boleh berfatwa kecuali Imam Syafi'i. Ikon untuk semua ulama sedunia adalah Imam Syafi'i. Jadi dia tuh pingin sebenarnya kalau misalnya Imam Syafi'i itu meninggal, dia menjadi penggantinya. Karena dia sangat dekat. Dia tangan kanan Imam Syafi'i. Rupanya Imam Syafi'i bilang apa? Setelah dia bertanya itu, Imam Syafi'i bilang, mohon maaf, yang akan menggantikanku adalah namanya Abu Ya'qub Al-Buwaiti namanya. Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Jadi Imam Al-Buwaiti yang ditunjuk. Padahal Imam Al-Buwaiti secara hubungan nggak lebih kuat daripada Muhammad Ibnul Hakam. Tapi kenapa kok Imam Syafi'i memilih Al-Buwaiti menjadi penggantinya setelah meninggal? Jawabannya adalah karena Imam Al-Buwaiti menurut Imam Syafi'i lebih wara' dan lebih zuhud orangnya. Secara lahiriah dia lebih zuhud, lebih wara'. Padahal hubungannya tidak sedekat dengan Muhammad Ibnul Hakam. Tahu nggak setelah itu? Inilah namanya kisah ya, dan terjadi. Setelah itu sakit hati. Ya biasa sedikit jengkel lah Imam Muhammad Ibnul Hakam, ya jengkel karena dia nggak ditunjuk menjadi penggantinya, maka al-wafa'nya pun hilang. Apa artinya al-wafa'? Kesetiaannya pun hilang. Tahu nggak yang terjadi apa? Ya tapi namanya ini kan dunia ya. Fanqalaba Ibnul Hakam an mazhabihi wa sara min ashabi Malik. Berubah mazhabnya. Imam Ibnul Hakam menjadi mazhab Malik, bukan menjadi mazhab gurunya sendiri. Padahal dia dari dulu membela mazhab Syafi'i, tapi karena sakit hati, mungkin begitulah ya. Ya sakit hati menurut versi di sini, ya, dan dia akhirnya berubah menjadi mazhab Malik. Berarti ini al-wafa-nya nggak ada, hilang. Jadi al-wafa itu memang penting sampai meninggal. Ya, yang namanya kesetiaan itu penting sampai meninggal. Yang terakhir, hak yang keenam atau yang ketujuh menurut versi yang lain. Hak yang terakhir adalah at-takhfifu wa tarkul at-taklif. Ya, at-takalluf wa taklif. Yang terakhir adalah pada saat kita bersaudara ini, pada saat kita itu bersahabat ini, mohon jangan memberatkan. Usahakan kita itu tidak banyak memberatkan saudara kita. Ya, tidak banyak merepotkan ya, merepotkan namanya, merepotkan, memberatkan, memberikan beban kepada saudara kita. Walaupun sebenarnya saudara kita ikhlas. Tadi di hak yang pertama udah kita sampaikan, dia harus ikhlas menerimanya. Kalau nggak ikhlas berarti tidak dapat pahala dan kemuliaan. Di hak pertama tadi kan tidak boleh terpaksa ya, nggak boleh terpaksa dalam menunaikan hajat saudara kita. Tapi kepada orang yang dibantu ini, kepada saudara kita ini, kita sebagai saudara ini bersaudara, bersahabat, berteman, itu seharusnya juga jangan merepotkan orang lain. Ya, kalau bisa seperti itu. Kalau bisa, kan nggak semua orang bisa ya, tetapi sebaiknya usahakan jangan sampai merepotkan ya orang lain, karena tidak merepotkan itu bahagian dari pahala, bagian dari kemuliaan. Yang terakhir kita kutip perkataannya Imam Ja'far bin Muhammad, ya ini Imam Ja'far adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau sampaikan, asqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffazu minhu wa akhaffuhum ala qalbi min akuna ma'ahu kama akunu wahdi. Ya, maksudnya apa? Kira-kira maksudnya begini. Yang paling berat untukku menyesuaikan diri, beradaptasi kepada saudaraku ini, karena saudaraku ini agak sedikit merepotkan, tapi tetap juga diterima. Ya, tetap harus diterima. Ya, dia sedikit merepotkan, tetapi wajib aku untuk menjaga diri
menjaga hati, ya ini sedikit merepotkan untukku. Berarti ya boleh, silakan ya dalam hal ini, walaupun memang sedikit berat untuk menyesuaikan diri, beradaptasi. Tetapi yang paling ringan untukku, katanya, yang paling ringan adalah apabila aku mendapatkan teman, hatiku tenang, ya, karena kawanku ini, sahabatku ini, saudaraku ini gampang banget gitu untuk bergaul. Dia nggak susah, ya, nggak merepotkan kita gitu. Jadi enak gitu, ya, untuk bersahabat dengannya. Demikian yang dapat disampaikan dalam hal ini, materi tentang tazkiyatun nafsi, yaitu yang berhubungan dengan hak saudara-saudara kita yang dekat, ya. Lebih kurang ada 6 hal yang harus diingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita ya untuk mengamalkannya, ya, karena mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ini butuh proses dan waktu, ya. Tidak bisa pula hari ini kita pingin semuanya diamalkan, tetapi harus ada target untuk mengamalkannya. Kapan ya targetnya, ya, sampai kita maksimal melaksanakannya. Karena kalau tidak ada target, tidak akan pernah selesai, ya. Harusnya ada target, harusnya ada tekad, ya, untuk ya merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.